Hai bunda-bunda, assalamualaikum, masya Allah tabarakallah. Jumpa lagi ya bun dengan aku di channelnya Mams AA Vlog. Terima kasih banyak ya buat bunda-bunda semua yang sudah mau mampir dan mengklik videoku ini. Semoga kebaikan bunda-bunda Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan buat bunda-bunda yang baru pertama kali berkunjung atau baru pertama kali menemukan channelku ini, perkenalkan, aku bundanya dari 2A dan channelku ini berisi tentang keseharianku sebagai ibu rumah tangga dan sebagai apa ya tukang jualan. Iya bun, aku ada jualan sedikit-sedikit ya bun. Jadi mungkin channelku ini nanti selain kegiatan sehari-hari, terkadang juga diselingi dengan kegiatan jualanku ya bun. Oh ya bunda-bunda, lanjut lagi ke video ya bun. Ini aku mau sharing-sharing lagi tentang kegiatanku. Dan untuk kali ini adalah kegiatanku pada malam minggu kemarin ya bun. Jadi malam minggu aku tuh gak kemana-mana karena ayahnya Solihah ada acara di gang belakang ya bun. Jadi di perumahanku ini atau di blokku ini, di RT ku khususnya sedang ada serah terima jabatan antara pengurus RT lama dengan RT baru. Jadi belum lama itu kemarin kami ada pemilihan untuk RT baru dan alhamdulillah sudah terpilih, dan malam minggu ini adalah serah terima jabatannya. Sedangkan untuk anak laki-lakiku, dia sedang ada di sekolah ya bun, karena besok itu ada acara reuni alumni antar angkatan. Jadi dia sedang mempersiapkan tempatnya, ngedekor dan lain-lain gitu. Dia udah izin untuk pulang malam. Dan karena malam minggu ini gak kemana-mana, jadi aku putuskan untuk ini aja ya bun, mau beres-beresin barang daganganku, sekalian untuk ngisi waktu juga ya bun, sambil nemenin anak gadisku ini. Dan ini aku lagi beresin dagangan kaos kakiku ya bun. Ini sebenarnya usaha dagang ini aku udah mulai lama ya bun, dari sebelum corona, dari sebelum anakku yang perempuan ini lahir ya, dari sebelum Solihah ini lahir. Tapi sempat berhenti ya bun, karena pas corona itu penjualan kaos kaki maupun baju-baju anak itu betul-betul drop banget, karena semua orang mungkin fokusnya untuk ke arah makanan ya bun. Makanya pada waktu corona itu aku banting setir dari jualan kaos kaki dan baju-baju anak serta underwear kayak gitu, aku banting setir ke jualan bawang. Kebetulan pada waktu itu kan bawang sedang tinggi-tingginya ya bun, mungkin kalian masih inget bawang bombay aja sampai harganya itu di atas 100.000, bawang cutting itu di atas 30.000 ya, seperti sekarang sih ya bun. Bawang putih juga iya, pokoknya hampir tembus 40 ribuan gitu ya bun. Jadi waktu itu aku putuskan untuk jualan bawang. Untuk modal pertama itu aku jujur aja ya bun, modal jualanku itu pertama kali ngandelin dari sisa uang belanja ya bun. Jadi ada sisa uang belanja waktu itu 400.000, dan aku joinan dengan temanku ya bun. Temanku aku ajak mau nggak jualan bawang, karena kebetulan aku tahu tempat belanja bawang yang murah ya bun. Aku udah dapat tempat gudangnya langsung, jadi nggak langsung beli di pasar atau di pasar induk gitu. Jadi aku belinya langsung ke gudang ya bun, biar dapat harga lebih miring. Jadi bisa aku jual lagi ke penjual lain dengan harga yang sama dengan di pasar. Jadi aku bisa ambil untung double ya bun, sebagai penjual ke tukang sayuran atau penjual lagi dan penjual eceran. Dan alhamdulillah ya bun, waktu itu
tukang bawang belum sebanyak sekarang ya bun. Itu dalam sehari itu aku bisa meraup untung 400.000 ya bun. Alhamdulillah, pokoknya dalam sebulan itu aku untung bersih 8 juta. Itu alhamdulillah banget itu bun, ya Allah. Di saat corona semua serba mahal dan otomatis kan suami juga kerjanya kan sedang di rumah ya bun. Semuanya deh rata-rata semuanya pernah merasakan yang namanya harus stay di rumah, sedangkan pemasukan berkurang tapi harus stay di rumah. Kita banyak pengeluaran karena semua ngumpul di rumah, tapi ya hidup harus terus berjalan ya bun. Makanya aku langsung putar otak untuk jualan bawang aja, dan alhamdulillah disetujui oleh ayahnya Solihah ya bun. Dan pada waktu itu juga aku jualan bawangnya itu belanjanya karena di gudang, jadi nggak terlalu banyak interaksi dengan orang banyak ya bun. Jadi alhamdulillah selama lagi rame-ramenya corona itu aku walaupun jualan bawang sering DO keluar rumah gitu ya bun, alhamdulillah masih Allah lindungi nggak kena COVID gitu ya bun. Dan setelah ramenya bawang itu memang agak sepi ya bun, karena mungkin semua orang berpikiran sama ya bun, untuk mencari tambahan, jadinya mulai banyak persaingan gitulah bun. Jadi kita keuntungan otomatis agak berkurang ya, tapi aku yakin namanya rezeki itu setiap orang sudah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Jadi aku tetap jalanin aja sambil terus berinovasi. Dan setelah corona berakhir itu aku putuskan lagi untuk jualan kaos kaki ya bun, tapi untuk baju-baju masih aku pending dulu karena itu perlu modal yang besar. Jadi aku jualan kaos kaki dulu, karena alhamdulillah untuk kaos kaki ini aku juga dapat langsung dari pabriknya ya bun. Jadi nggak beli di agen-agen kayak gitu, jadi langsung dari pabriknya, jadi dapat harga ya lumayan murah sehingga bisa ambil untung ya lumayan gitulah bun. Pokoknya aku berpikir itu bun dengan modal seadanya, nggak terlalu besar, setidaknya gitu ya bun, uang itu bisa berputar dan menghasilkan untung untuk tambahan-tambahan di rumah ya bun. Ya walaupun alhamdulillah ya bun, gaji Pak suami itu untuk kebutuhan sehari-hari itu mencukupi, tapi dengan adanya tambahan ini setidaknya kehidupan di rumah atau kehidupan kami jauh lebih baik. Dan untuk pertama kali waktu dagang bawang itu ya bun, kan bawang itu harus dikupas-kupas ya bun. Itu tangannya itu sampai lecet semua ya bun, karena ngupas bawang itu ternyata nggak gampang ya, susah. Pokoknya sampai lecet-lecet, sampai tanganku tuh merah-merah semua. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah kebal ya bun. Dan untuk bawang yang bulat itu bawang putih biasa ya bun. Setelah dagang itu aku baru tahu ada bawang putih cutting dan ada bawang putih biasa. Padahal sebelumnya aku tuh nggak tahu sama sekali ya bun. Dan untuk membedakannya itu dari bonggolnya ya bun. Kalau bawang putih biasa itu bonggolnya itu lunak ya bun, batang bonggolnya itu nggak keras, sedangkan kalau cutting itu keras. Dan biasanya harga bawang putih cutting itu lebih mahal daripada bawang putih biasa, karena bawang putih cutting itu walaupun dipakai sedikit dia itu wanginya lebih lebih wangi lah daripada bawang putih biasa. Tapi untuk belakangan ini ya bun, harga bawang putih cutting dan harga bawang putih biasa itu nyaris sama ya bun. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dari importirnya begitu atau mungkin panenan dari luarnya begitu ya bun. Dan Bombay yang tadinya sempat harganya naik itu bun di atas, pokoknya modal itu di atas 600.000 ya bun sekarang.
Alhamdulillah ya bun, sekarang harganya sudah mulai membaik. Tadinya kan itu Bombay aku jual hampir 40.000 ya bun sekilonya, karena modalnya itu udah di atas 600. Tapi sekarang alhamdulillah sudah turun, jadi aku bisa jual harganya 25.000 per kilo. Sedangkan bawang putih itu masih agak tinggi, belum kembali normal. Biasanya tuh kalau normal modal itu di bawah 20 ya bun, bahkan di bawah 15.000. Tapi sekarang harganya modal itu masih di atas 30.000 ya bun. Kalau di daerah bunda-bunda gimana? Makanya untuk bawang putih aku harga jualnya masih tinggi ya bun. Aku jual untuk bawang putih biasa itu 36.000 per kilo, sedangkan untuk bawang putih cutting aku jual 38.000 per kilo. Setelah aku beresin semua itu ya bun daganganku, tadi aku udah siapin begitu biar besok itu kalau ada yang beli gampang ya bun, tinggal nimbang-nimbang aja. Setelah aku beresin semua daganganku baik kaos kaki maupun bawang, lanjut aku beres-beres dulu dapur ya bun dan meja makanku biar kotorannya itu turun semua, karena aku mau sapu-sapu ya bun. Biar besok pagi itu rumah sudah bersih, karena biasanya kalau hari Minggu itu kita kan ngumpul semua ya bun, jadi kalau lagi ngumpul gitu aku biasanya juga ikut ngumpul gitu loh bun, gak sibuk sendiri, karena bagi aku kesempatan untuk bisa bercengkrama dengan anggota keluarga lain. Karena kalau hari biasa kan mereka sibuk ya bun, dan aku juga sibuk. Jadi hari Minggu atau hari libur adalah kesempatan untuk mendekatkan diri dengan anggota keluarga yang lain. Dan kalian tadi maaf ya bun, kalau di videoku ini polanya Solihah kayak gitu. Dia itu lagi senang banget gitu loh bun, lihat kamera. Jadi suka dia nari-nari sendiri gitu loh bun di depan kamera. Ya aku mau larang juga gimana ya bun, biarin aja lah, namanya anak kecil. Semoga nggak mengganggu kalian ya bun. Dan ini alhamdulillah sudah selesai aku sapunya ya bun. Lanjut aku mau matikan TV-nya karena ini udah malam, udah jam 11 lewat dan rumah juga udah rapi. Sampai di sini dulu ya bun videoku. Terima kasih banyak untuk kalian bisa stay sampai di detik ini. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, happy semuanya. Selamat berbahagia beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.